Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara dengan NIM G1E1 22036. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, Undang-Undang Dasar 1945 memang mengalami pasang surut, baik dalam pelaksanaannya maupun terkait perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Antara tahun 1945 sampai 1949, Undang-Undang 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang baru terbentuk adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Pasca pengakuan kedaulatan di tahun 1949, Indonesia yang terbentuk negara federasi memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia. Serikat konstitusi ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Undang-Undang 1950 yang jauh berbeda dibanding dengan Undang-Undang 1945 ini dipakai untuk mengisi kekosongan dan menunggu hingga dipilihnya anggota konstituenti pada pemilu 1955 karena konstituente yang terpilih tak kunjung menghasilkan konstitusi baru. Nah, Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang ada belum mengatur batasan kekuasaan presiden. Batasan kekuasaan ini ada di dalam pasal 7 Undang-Undang 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini kemudian sangat terasa di era Orde Baru. Soeharto menggunakan pasal tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun sebab presiden yang berkuasa bisa dipilih lagi tanpa batasan waktu. Semuanya kemudian berubah saat kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998 dan dimulailah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 4 perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, di mana ada pasal 9 yang diubah. Yang paling signifikan tentu saja adalah pada pasal 7 yang diubah menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Juga ada perubahan terkait kewenangan presiden memberikan garasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta perubahan pada pasal 20 terkait kekuasaan DPR membentuk undang-undang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, di mana selain itu ada isi pasal yang diubah, namun juga ada penambahan pasal baru. Selanjutnya pada amandemen kedua, ini hal yang berubah signifikan adalah terkait syarat-syarat kewarganegaraan dan perluasan hak asasi manusia. Selanjutnya, amandemen ketiga terjadi pada tanggal 9 November 2001, juga masih dalam nuansa penambahan pasal baru, beberapa pasal juga ditambahkan. Ayat yang berbunyi, ketentuan lanjutan mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang. Hal yang signifikan adalah terkait pilpres atau pilihan presiden. Misalnya, menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu perubahan amandemen keempat, yaitu terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2002, di mana perubahan yang signifikan adalah terkait status MPR atau Musyawarah Perwakilan Rakyat, serta hak presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Sempat juga muncul usulan agar mengubah pasal 29 ayat 1, di mana yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa.
dengan menambahkan 7 kata di belakangnya, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, usulan tersebut tetap ditolak. Nah, dari keempat amandemen ini juga menambahkan 2 ayat di pasal 33 terkait pengelolaan kekayaan alam di Indonesia, hal yang kemudian belakangan sering dikritik oleh banyak pihak. 4 amandemen tersebut setidaknya mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR misalnya bukan lagi dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melainkan adalah rakyat Indonesia. MPR juga bukan lagi dianggap sebagai lembaga tinggi negara. Nah, sistem ini juga membuat ketatanegaraan Indonesia mirip dengan yang ada di Amerika Serikat. Dengan sistem presidensial, parlemennya pun bersifat bikameral dengan DPR dan DPD di dalamnya. Nah, baiklah, mungkin ini adalah sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.